Oke, selamat pagi semua ya. Perkenalkan nama saya Wica, dan di sini akan memberikan materi seperti yang disampaikan Kak Eca tadi terkait karya ilmiah para juara. Nah, asiknya meneliti dan menyusun karya ilmiah penting dalam menyusun karya ilmiah penelitian nanti akan aku coba sampaikan beberapa. Ada yang kesalahan-kesalahan umum, ada juga trik-triknya bagaimana agar dapat menyusun karya ilmiah yang standarnya bisa disejajarkan dengan juara-juara gitu. Nah, kemudian kalau adik-adik udah memiliki motivasi gitu, dalam meneliti, adik-adik harus paham dasar-dasar penelitian itu seperti apa. Nah, dalam penelitian yang dikedepankan itu adalah ilmiahnya. Makanya adik-adik harus paham tentang pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu tahapan-tahapannya yang pertama menemukan masalah. Masalahnya dari mana? Bisa dari adik-adik sendiri, bisa dari lingkungan, bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, atau mungkin bisa jadi adik-adik temukan ketika bermain media sosial dan lain sebagainya. Intinya masalah apapun yang adik-adik temui itu dicatat aja, entah itu berupa ide atau mungkin kasar atau mungkin sekedar masalah aja, bisa jadi lama-lama bisa dipoles gitu menjadi sebuah ide penelitian. Kemudian kalau udah ada ide penelitiannya, ada yang namanya tahap pengumpulan data dan juga analisis. Nah, ini udah masuk ke penelitiannya. Kemudian adik-adik diwajibkan untuk membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah pendugaan sementara. Misalkan adik-adik menduga jika penelitian ini berhasil, maka akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan sosial di desa A gitu misalkan. Atau mungkin ketika alat ini selesai, maka akan dapat membantu petani dalam mensortir tanaman yang busuk dan juga yang tidak gitu misalkan. Hipotesis ini adalah pendugaan sementara, bisa jadi diartikan sebagai luaran yang diharapkan. Kemudian melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini juga bisa jadi bagian dari pengumpulan data juga itu. Kemudian setelah datanya ada, kemudian dianalisis dan baru ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini harus menjawab hipotesis yang ada dibuat di awal. Gitu. Jadi alurnya adalah seperti ini. Pendekatan ilmiah diketahui. Karena bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis biasa adalah di sini. Bisa jadi adik-adik membuat karya tulis biasa seperti cerpen atau tulisan fiksi lainnya itu tanpa melalui pendekatan ilmiah. Tapi kalau sudah karya tulis ilmiah harus melewati step-step ini. Kemudian penelitian kalau adik-adik di SMA ataupun di SMP secara umum itu bisa dibagi menjadi dua tarafnya. Ada yang penelitian kualitatif, ada yang penelitian kuantitatif. Nah, yang kualitatif itu biasanya dia adalah menjabarkan atau meneliti temuan atau fenomena yang terjadi. Fenomena-fenomena sosial atau fenomena-fenomena yang jarang ditemui di masyarakat gitu misalkan. Itu bisa dijelaskan secara kualitatif. Kemudian menyajikan apa adanya. Jadi apa yang ada di lapangan itu yang disampaikan. Mungkin tidak ada berupa data angka, tapi bisa dijelaskan secara deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dan karena ini berupa deskriptif dan berupa data kata-kata tertulis, maka pengamatannya harus mendalam, bisa melalui wawancara atau metode-metode yang lainnya. Agar data itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kuantitatif yang memang sudah berupa data angka, jadi bisa diukur gitu. Sedangkan kalau kualitatif kan tidak bisa diukur. Jadi pengamatannya harus mendalam dan dengan metode yang sangat mendalam gitu dan cocok. Nah, sedangkan untuk yang kuantitatif itu biasanya untuk menguji teori atau membangun fakta. Nah, menguji teori ini misalkan ada teori yang sudah berkembang di masyarakat, kemudian adik-adik ingin uji gitu, apakah benar atau salah. Contoh sederhananya, misalkan ketika orang sudah divaksin booster, teorinya adalah dia akan lebih kebal atau imunitasnya akan lebih terbangun dibandingkan dengan orang yang belum melaksanakan vaksinasi booster gitu misalkan. Nah, jadi adik-adik dalam penelitian itu bisa menguji teori tersebut apakah benar atau tidak. Kemudian membangun fakta. Membangun fakta ini maksudnya sesuatu yang belum ada, adik-adik bangun faktanya sendiri. Misalkan adik-adik adik-adik memiliki keyakinan bahwa orang yang sudah divaksin booster itu kemungkinan besar dia dalam fenomena sosialnya akan lebih
tidak mematuhi protokol kesehatan gitu misalkan. Karena dia sudah merasa diri terlindungi oleh imunnya sendiri. Nah, jadi kan itu belum ada faktanya yang benar-benar ilmiah. Jadi kalau adik-adik ingin membangun fakta itu bisa. Jadi hasilnya bisa jadi antara iya atau tidak. Kemudian menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, antar variabel ini yang akan jelas berikutnya. Nah, dan meramalkan hasil. Jadi yang kuantitatif ini bisa jadi akan meramalkan hal yang terjadi di masa depan. Contoh yang paling sederhananya adalah ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu kenapa BMKG bisa mengetahui besok hujan atau tidak itu karena mengumpulkan data-data cuaca yang ada sekarang, hari-hari kemarin, dan juga nanti itu ditaksir sehingga bisa diramalkan. Nah, jadi adik-adik bisa juga melakukan hal tersebut di dalam penelitian, tergantung nanti apa jenis penelitiannya. Nah, kemudian ini contohnya yang kualitatif, biasanya dia bersinggungan dengan bidang-bidang seperti pendidikan, hukum, bahasa, budaya, atau sejarah gitu. Hal-hal seperti itu biasanya kualitatif, tapi bisa jadi kuantitatif jika memang ada data yang bisa diukur gitu. Misalkan analisis kondisi psikologi remaja wibu di Kabupaten Malang. Kondisi psikologi ini kan yang secara umum diketahui oleh masyarakat jadi misalkan kondisinya mereka barangkali mungkin senang, gembira, atau tertekan, atau bisa jadi sedih gitu, atau kesepian gitu kan misalkan. Nah itu kan data yang berupa kualitatif. Misalkan contoh judul yang kedua, fenomena bahasa Jaksel dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah karena menguji tentang bagaimana pengaruhnya di masyarakat itu bisa secara kualitatif. Nah, berbeda dengan kuantitatif ini cenderung memiliki banyak data angka. Bisa jadi kalau penelitiannya berupa pembuatan alat, atau mungkin pengujian kimia, atau mungkin pengujian secara topologi begitu, itu akan memerlukan banyak data. Nah, kalau yang alat contohnya apeksi misalkan, alat pendeteksi sapi birahi. Nah, untuk menguji apakah ini benar alatnya dapat mendeteksi sapi yang birahi, itu kan memerlukan data angka yang dikomparasikan dari hasil pengukuran alat ini dengan hasil pengukuran konvensional, apakah sesuai atau tidak. Makanya memerlukan data kuantitatif. Sama juga dengan contoh yang kedua, potensi daun kelor sebagai camilan anti kanker. Nah, untuk membuktikan apakah dia memiliki zat anti kanker ketika sudah dijadikan cemilan, itu kan memerlukan data-data pengujian. Nah, itu contohnya. Nah, pencarian ide ini adalah menurutku yang paling susah untuk dilakukan, tahap yang paling akan membuat adik-adik itu bingung, capek, dan lain sebagainya. Pencarian ide ini bisa bersumber dari masalah yang adik-adik alami sendiri. Misalkan adik-adik memiliki kesulitan dalam belajar selama pandemi gitu. Dan dalam perjalanannya adik-adik bisa menemukan ketenangan selama masa belajar di masa pandemi ini dengan cara menonton video di YouTube gitu misalkan. Nah, sama seperti yang dibawakan oleh tim Indonesia dalam ISEF tadi. Ada yang seperti itu. Dia merasa kesulitan dalam belajar, kemudian dia menonton suatu video tertentu sehingga dia tenang. Nah, dia ingin menguji apakah benar ketenangan itu berasal dari video atau enggak gitu. Itu masalah sendiri. Masalah lingkungan sekitar misalkan. Adik-adik memiliki masalah di dalam masyarakat itu sering adanya pencurian kotak amal misalkan. Jadi adik-adik membuat suatu alat yang dapat melindungi kotak amal tersebut agar tidak dicuri oleh orang gitu, agar tidak mudah dicuri. Nah, itu misalkan. Nah, bisa pencarian ide itu lewat diskusi. Jadi adik-adik memiliki teman, atau memiliki adik kelas atau kakak kelas atau mentor atau guru, itu bisa diajak diskusi karena biasanya semakin banyak pengalamannya dia dalam meneliti akan semakin persedi dalam mencari ide dan itu akan menjadi lebih mudah karena kalau adik-adik menjadi peneliti sendirian memikirkan apapun sendirian itu cenderung sulit, mungkin memang ada gitu tapi cenderung sulit. Kemudian bisa jadi karena pengalaman, jadi kalau adik-adik misalkan sudah berpengalaman dalam peternakan sapi gitu misalkan, nah kemudian adik-adik melihat masalahnya di sana bahwa selama adik-adik
memberikan makan, mungkin sapinya itu kurang nafsu makan gitu. Nah, jadi bisa ditarik penelitian bagaimana cara membuat sapi tersebut nafsu makan gitu misalkan. Nah, ini pengalamannya banyak, bisa dari organisasi, bisa dari kerja lapang, atau mungkin pengalaman di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ini media massa dan literatur. Ini bisa jadi adik-adik ketika membuka media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, bahkan WhatsApp pun bisa adik-adik temukan permasalahan. Jadi kan di media sosial Instagram atau TikTok itu misalkan ada dua jenis konten, ada yang menghibur, ada yang mengedukasi, atau ada yang memberikan informasi gitu. Nah, yang memberikan informasi ini bisa jadi informasinya berupa masalah, dan masalah itu yang ingin adik-adik selesaikan. Misalkan di media sosial adik-adik temukan harga BBM itu melambung tinggi. Nah, kemudian adik-adik berpikir gimana caranya membuat alternatif agar masyarakat itu dapat menikmati pangan dengan bahan goreng, minyak goreng, tapi dengan harga yang lebih murah gitu misalkan. Nah, jadi ketika adik-adik, ini saran dari aku aja, kalau adik-adik nonton video di TikTok, nonton video di Instagram, itu dicoba-coba kalau memang passionnya di dalam penelitian ya, dicoba-coba cari kira-kira bisa nggak dijadikan ide penelitian. Kira-kira apakah perlu masalah tersebut dicarikan solusinya? Apakah memungkinkan untuk aku bikinkan sebuah penelitian gitu? Dicoba aja. Biasanya itu akan banyak dapat. Aku juga biasanya dapatnya dari media sosial juga. Nah, bagaimana ukuran ide yang bagus? Kan ide banyak nih berseliweran, tapi ide yang bagus tuh kayak gimana sih? Intinya ada dua, masalahnya itu penting dan solusinya itu tepat. Udah itu aja. Masalah yang penting itu maksudnya masalah yang benar-benar harus dicarikan solusi, atau masalah yang belum ada solusinya selama ini gitu. Atau masalah yang belum pernah dikaji, masalah yang benar-benar baru gitu. Nah, itu yang bisa dikategorikan sebagai masalah yang penting. Solusi yang tepat itu bagaimana? Solusi yang tepat itu adalah solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini. Soalnya kalau penelitian setingkat SMA itu masih banyak yang bingung bagaimana membuat solusi gitu. Misalkan kesalahan umumnya adalah dia membuat sebuah alat dalam bidang pertanian untuk menyelesaikan permasalahan yang semestinya diselesaikan dengan cara kimia. Bisa jadi karena padinya kurang nutrisi gitu, atau padinya kurang pupuk sehingga produktivitasnya menurun. Tapi dia malah bikin alat. Nah, itu makanya pentingnya adik-adik melakukan pendekatan ilmiah tadi. Harus secara runut masalahnya apa, kemudian apa yang mau dikaji, baru nanti kesimpulannya apa gitu. Nah, karena percuma juga solusinya bagus, tapi kalau tidak tepat menyelesaikan masalah, itu dianggap kurang bagus idenya. Ini sih tantangan yang paling besar dalam peneliti itu adalah pencarian ide, apalagi ide yang bagus itu. Ini akan sangat sulit gitu. Apalagi kalau adik-adik sendiri. Makanya ini sangat perlu diskusi, terutama dengan orang yang lebih berpengalaman, seperti senior atau mentor itu. Kalau adik-adik ada di sekolahnya itu sangat bagus. Kemudian karya ilmiah. Nah, ini kalau udah punya ide harus bisa dikembangkan menjadi karya ilmiah, yakni karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan juga metode ilmiah. Nah, sifat-sifatnya yang bagus karya ilmiah adalah actual, original, solve problem, dan based on expertise. Aktual itu artinya yang adik-adik kaji ini masih merupakan isu yang hangat-hangatnya gitu. Maksudnya belum basi. Jadi ketika udah ada permasalahan, kemudian itu benar-benar harus dikerjakan, dicarikan solusinya, ya itu yang namanya isu hangat. Dan memiliki urgensi. Urgensi itu artinya mendesak untuk diselesaikan, mendesak untuk diteliti. Original, ini bukan pengulangan atau plagiarisme. Plagiarisme itu adalah duplikasi atau penjiplakan. Jadi karya ilmiah yang bagus adalah tidak mengulang. Makanya ketika adik-adik punya ide, itu harus di cross check apakah sudah pernah dikerjakan sebelumnya, apakah sudah pernah ada yang membuat sebelumnya atau tidak gitu. Kalau sudah ada, dipastikan apakah metodenya sama, apakah tempatnya sama, apakah semuanya sama gitu. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, itu nggak apa-apa. Itu termasuk pengembangan mungkin, atau mungkin pendekatan yang berbeda. Tapi jangan benar-benar sama.
solve problem yang tadi aku bilang, harus menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksud di sini ini adalah kesalahan yang paling umum dilakukan oleh peneliti SMA ya. Mereka berpikir bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Mereka ingin membuat suatu penelitian yang benar-benar ideal, benar-benar harus sempurna gitu penelitiannya. Padahal sebenarnya mah tidak. Walaupun problem yang di-solve itu cuma satu problem, itu nggak apa-apa. Asalkan memang benar-benar bisa di-solve, benar-benar bisa diselesaikan. Nah, makanya kajian karya ilmiah itu tidak harus luas, karena adik-adik SMA ini kadang-kadang bikin tujuan penelitiannya itu ada 6 tujuan penelitian gitu. Nah, itu kan seolah-olah sempurna banget penelitiannya karena bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Tapi sebenarnya itu tidak bagus karena reviewer atau juri atau dosen-dosen pembimbing itu lebih suka menyelesaikan satu masalah aja tapi benar-benar fokus di sana daripada membuat penelitian yang dapat menyelesaikan masalah tapi hanya segelintir saja gitu, hanya beberapa bagian, tidak memfokuskan diri gitu. Nah, itu kesalahan yang umum. Jadi adik-adik coba diperhatikan lagi kalau ingin membuat karya ilmiah. Dan kalau bisa menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. Entah itu kebijakan dari tingkat sekolah, dari tingkat RT, atau bahkan nanti skala nasional, itu boleh bebas. Nggak ada perbedaan antara kebijakan skala nasional ataupun skala sekolah. Karena misalkan di skala sekolah, di sekolah lain pun bisa diadaptasi. Jadi tetap aja secara nasional itu. Kemudian based on expertise, artinya bidangnya itu sesuai dengan peneliti. Maksudnya minatnya adik-adik di mana? Kalau minatnya di sosum, ya udah coba di sosum, sosial humaniora. Kalau minatnya di penelitian kimia, biologi, atau fisika, silakan di sana. Atau pengen bikin alat, ya udah silakan di sana. Intinya jangan membuat adik-adik tertekan karena penelitian itu seperti yang disampaikan di ajang KOPSI, kompetisi penelitian siswa Indonesia, meneliti harusnya seru. Meneliti itu harusnya seru, tapi kadang-kadang dijumpai orang-orang itu tidak seru dalam meneliti karena mungkin terpaksa tidak sesuai dengan bidang minatnya begitu. Jadi adik-adik coba dicari dulu pengennya kemana sih kalau meneliti. Ini juga kaitannya dalam mencari kuliah gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik cita-citanya ingin menjadi dokter, ya udah coba dibiasakan meneliti di bidang kimia, biologi gitu dari sekarang. Kalau misalkan adik-adik pengennya jadi engineer gitu, menjadi orang jurusan teknik sipil gitu, udah dibiasakan meneliti tentang fisika dan lain sebagainya gitu. Maka ini kan memang agak berat ya permintaanku memikirkan apa yang ingin adik-adik lakukan, kemudian dicocokkan dengan peneliti. Tapi itu penting. Adik-adik harus memikirkan masa depan juga. Nah, jangan sampai kehilangan arah gitu. Makanya harus jelas arahnya dari awal. Gitu. Soalnya kalau misalkan ingin jadi dokter, itu benar-benar harus bisa meneliti tentang di bagian sana gitu. Kalau tidak terbiasa meneliti sejak awal, itu akan merasa kesulitan nantinya ketika menjalani pendidikan sebagai dokter.